Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Insyaallah pada pertemuan yang keempat ini saya akan membacakan beberapa ayat. Yang pertama yaitu surah Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 18. Yang kedua itu surah Al-Baqarah ayat 254 dan ayat 261 dan dua hadis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim ولا تحاضون على طعام المسكين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Shadaqallahul azim. Berikutnya di sini saya akan membacakan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihul ibad fihi illa malakani ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلقا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا طلقا متفق عليه. Hadis yang kedua itu hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Wabda'u biman ta'ulu wa khairus sadaqati an zahri ghinan wa man fifu yu'iffahu Allahumma wa man yastaghni yughnihillahu rawahul Bukhari. Adapun penjelasan mengenai tafsir surah Al-Fajr ayat 15 di sini menurut tafsir Quraisy Shihab pada ayat 15 surah Al-Fajr, manusia jika diuji oleh Tuhan dengan memperoleh kemuliaan, berbagai kenikmatan seperti harta, kehormatan dan kekuatan, ia akan berkata dengan sombong, Tuhanku telah memuliakanku, karena aku memang berhak untuk itu.
Adapun surah Al-Fajr ayat 16, di sini menurut tafsir Quraisy Shihab juga dijelaskan, tetapi jika ia diuji oleh Tuhan dengan rezeki yang sempit, ia akan berkata dengan melalaikan pelajaran yang ada di dalamnya, Tuhanku telah menghinakanku. Adapun surah Al-Fajr ayat 17, di sini menurut tafsir Jalalain, sekali-kali tidak. Kalimat ini merupakan hardikan bahwa perkara yang sebenarnya tidaklah demikian. Maksud dimuliakan itu dengan diberi kekayaan, dan dihina itu dengan diberi kemiskinan. Sesungguhnya seseorang itu menjadi mulia karena ketaatannya, dan menjadi terhina karena kemaksiatannya. Orang-orang kafir Mekah tidak memperhatikan hal ini. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim. Artinya, kalian tidak pernah berbuat baik kepada anak-anak yatim. Padahal kalian kaya, atau kalian tidak memberikan harta waris yang menjadi hak anak yatim. Nah, di sini pada ayat 18 surah Al-Fajr, tafsir Jalalain, dan kalian tidak mengajak diri kalian atau orang lain memberi makan orang miskin. Adapun di surah Al-Baqarah ayat 254, menurut tafsir Jalalain, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dan rezeki yang telah kami berikan kepadamu, yakni zakatnya. Sebelum datang suatu hari, tidak ada lagi jual beli atau tebusan padanya, dan tidak pula persahabatan yang akrab dan memberi manfaat, dan tidak pula syafaat tanpa izin darinya, yaitu di hari kiamat. Menurut satu qiraat dengan baris di depannya ketiga kata bai'u, qullatu, dan syafa'atu, dan orang-orang yang kafir kepada Allah atau terhadap apa yang diwajibkannya. Merekalah orang-orang yang aniaya karena menempatkan perintah Allah bukan pada tempatnya. Adapun ayat 261 surah Al-Baqarah, di sini di dalam kitab tafsir Jalalain menjelaskan bahwa perumpamaan atau sifat nafkah dari orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah, artinya dalam menaatinya adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 buah tangkai. Pada masing-masing tangkai 100 biji. Demikianlah pula halnya nafkah yang mereka keluarkan itu menjadi 700 kali lipat. Dan Allah melipat gandakan lebih banyak dari itu lagi bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui siapa-siapa yang seharusnya beroleh ganjaran yang berlipat ganda itu. Nah, adapun di sini menurut penjelasan hadis yang pertama, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengganti harta orang-orang yang berinfak. Allah akan mengganti dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Firman Allah dalam Quran surah As-Saba ayat 39 yang artinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Memperhatikan ayat tersebut, sesungguhnya harta yang diinfakkan tidak hilang dari genggaman kita, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, bahkan yang lebih baik dari yang diinfakkan. Dan demikian pula Rasulullah menjelaskan bahwa para malaikat mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala melaknat dengan menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang bakhil atau kikir terhadap hartanya. Sebagai orang yang beriman, yakinlah bahwa doa para malaikat pasti dikabulkan oleh Allah. Sudah banyak contoh kejadian dalam kisah-kisah terdahulu bagaimana Allah menghancurkan orang-orang yang bakhil terhadap hartanya. Dan begitu pun sebaliknya, bagaimana Allah membalas kedermawanan orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Adapun mengenai penjelasan hadis yang kedua,
Dalam hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maksudnya bahwa orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Namun demikian, bukan berarti jika kita diberi sesuatu oleh orang lain tidak boleh menerima. Jika ada orang yang memberi hadiah, maka boleh diterima. Hal ini pernah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu Rasulullah menegur sahabatnya Umar bin Khattab karena Umar tidak mau menerima pemberian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul pun menegurnya, sebagaimana sabdanya, ambillah pemberian ini, harta yang datang kepadamu, sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan juga tidak memintanya. Maka ambillah dan apa yang tidak diberikan kepadamu. Maka jangan memperturutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan demikian, jika ada yang memberi tidak dilarang untuk menerimanya, tetapi dilarang meminta-minta. Meminta-minta dilarang keras dalam syariat kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Rasulullah mengilustrasikan akibat meminta-minta bahwa seorang yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.